Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum kimia mengenai cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Ini kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang yang beranggotakan Ade Sri Mulyani, Hafifah, Nadia Rahma, dan Siti Nurhalilah. Sebelum kita membahas materi praktikum ini, kita harus mengetahui apa itu bahan kimia. Bahan kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Ia tidak dapat dipisahkan menjadi komponen dengan metode pemisahan fisika, yaitu tanpa memutuskan ikatan kimia. Bahan kimia terdiri atas 3 bagian, 1 unsur kimia, 2 senyawa kimia, 3 ion atau paduan. Yang pertama, unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Contohnya seperti helium. Yang kedua, senyawa kimia. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri 2 atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya seperti karbon dioksida. Yang ketiga, ion atau paduan. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Contohnya seperti ion magnesium. Nah, setelah kita mengetahui mengenai ketiga bagian bahan kimia tadi, kita juga harus mengetahui apa itu sifat bahan kimia. Sifat kimia terbagi menjadi 5 antara lain, yaitu 1. Mudah terbakar. Artinya sifat mudah atau sulitnya suatu zat terbakar. Contohnya, zat yang mudah terbakar adalah bensin dan kertas. 2. Membusuk. Membusuk adalah suatu sifat kimia yang terjadi akibat reaksi kimia pada makanan dengan mikroorganisme berupa ragi atau bakteri. Contohnya, nasi atau susu yang dibiarkan berhari-hari bereaksi dengan udara dan berubah rasa. 3. Mudah meledak. Merupakan sifat kimia yang terjadi karena interaksi zat dengan oksigen di alam. Contoh ledakan alami yaitu gunung berapi. Contoh ledakan buatan adalah bom. 4. Berkarat. Berkarat adalah sifat kimia yang terjadi karena reaksi antara logam dan oksigen pada suatu benda. Contohnya adalah benda logam seperti besi dan logam. 5. Beracun. Beracun adalah sifat bahan kimia yang dalam jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Contohnya zat yang memiliki sifat beracun, insektisida, pestisida, dan fungisida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia. Cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali yaitu 1. Kita harus mengetahui kategori bahan-bahan kimia tersebut. 2. Memisahkan bahan kimia berbahaya sesuai karakteristik dan sifatnya agar tidak berkontaminasi. Misalnya, memisahkan bahan kimia dengan sifat bahan kimia yang sudah dijelaskan di atas tadi. 3. Penyimpanan bahan makanan di suhu ruangan yang tinggi. Contohnya, menyimpan ragi di kulkas. Menyimpan ragi di kulkas agar tidak terkontaminasi langsung dengan oksigen. 4. Pengawetan bahan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawetan bahan makanan. Pengawetan bahan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat dan kimia makanan. Pengawetan makanan secara kimia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penambahan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap. Contohnya seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. 2. Pengasaman. Pengasaman adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara diberi asam dengan tujuan untuk mengawetan melalui penurunan derajat pH. Pengasaman makanan dapat dilakukan dengan penambahan asam secara langsung, misalnya asam propionat, asam sitrat, asam asetat, asam benzoat, dan lain-lain. 3. Pengasinan. Cara ini dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal sebagai garam dapur untuk mengawetkan makanan.
Contohnya seperti ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dengan pengeringan. 4. Pemanisan. Pemanisan makanan yaitu dengan menaruh atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Contohnya makanan dengan pengawetan pemanisan adalah manisan buah. Sekian penjelasan dari kami mengenai cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.